Ya Allah, Sang Maha Cinta, Allah yang karyanya begitu besar dan yang menjadi tempat perlindungan serta kekuatan kami. Engkau adalah penolong yang terbukti dalam kesesakan. Di saat ini kami datang hendak mengakui bahwa seringkali hati dan pikiran kami dipenuhi oleh berbagai macam kekhawatiran, dan hidup kami diguncangkan oleh berbagai macam keadaan. Tenangkan hati kami saat ini ya Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan suara-Mu, mengerti kehendak-Mu, dan menerima kebenaran-Mu. Biarlah melalui firman-Mu kami semua diteguhkan, dikuatkan, dan diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit dan memberikan perlindungan yang teguh kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah bangkit, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan yang turun dari langit datang ke batu penutup itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wujudnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu pun gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini. Berbahagialah kita semua yang mendengarkannya, memelihara serta melakukan dalam hidup setiap hari.
Haleluya. Haleluya, pujilah Tuhan selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhan selamanya. Haleluya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, setelah peristiwa penyaliban, Yerusalem menjadi kota yang menyesakkan bagi para murid. Yerusalem sebuah kota yang dipenuhi dengan simbol-simbol agama, gedung-gedung yang besar, menjadi kota yang membawa trauma bagi para murid. Di sana guru mereka disalibkan. Di sana mereka kalah. Dan di sana mereka merasa harus sembunyi di balik pintu yang terkunci karena takut. Di Yerusalem. Kita seringkali berpikir merayakan kemenangan itu harusnya di pusat kota, di puncak kekuasaan. Kita seringkali berpikir seperti itu ya Bapak Ibu. Saya mengambil contoh kalau sebuah tim sepak bola yang menjuarai liga, pasti akan diarak ke pusat kota dan di sanalah kita merayakan kemenangan. Tetapi apa kata malaikat dan Yesus setelah kebangkitan? Malaikat Tuhan dan Yesus sendiri mengatakan, bukan tunggu di Yerusalem, bukan disuruh mari kita berdemo ke istana Pilatus, tidak, atau mari kita bentuk ormas atau partai di sini, juga tidak. Pesannya justru sederhana Bapak Ibu dan Saudara. Malaikat dan Tuhan Yesus mengatakan, pergilah ke Galilea dan kamu di sana kamu akan melihat aku. Pertanyaan sederhananya, kenapa sih harus ke Galilea? Kenapa nggak di Yerusalem aja? Galilea itu bukan pusat kota Bapak Ibu dan Saudara. Galilea itu tempat para murid bekerja. Tempat mereka menjala ikan, tempat mereka harus berpeluh dengan keringat dan air mata. Tempat mereka harus bayar pajak. Ya. Jadi ingat pajak saya karena harus kasih laporan pajak kan ya bulan Maret. Kenapa harus Galilea? Rupanya Tuhan mengajak para murid pada waktu itu dan kita saat ini untuk menuju Galilea kita masing-masing, Bapak Ibu dan Saudara. Tempat di mana kita meratapi hidup ini, menghadapi hidup yang biasa-biasa saja, yang cenderung bahkan sulit. Kalau kalimat ini dikenakan kepada kita, kembalilah ke Galilea, pergilah ke Galilea, artinya Galilea itu bagi kita Bapak Ibu yang hadir dan saudara yang hadir pada saat ini, berarti Galilea itu adalah tempat kerja kita. Di kantor, tempat kerja kita yang berantakan barangkali dengan berkas-berkas yang belum selesai atau nggak pernah habis itu tugas. Galilea itu adalah pasar Bapak Ibu, kalau bahasa saya sih pasar di mana kita harus berusaha untuk bisa mempertahankan kejujuran di tengah persaingan yang begitu ketat. Bagaimana bisa tetap punya untung tapi tetap mempertahankan kejujuran. Itu Galilea kita. Galilea kita juga adalah ketika kita menghadapi anak didik kita yang sulit diatur.
Atau bahkan Bapak Ibu dan Saudara, Galilea adalah usaha kecil kita yang kita perjuangkan dan kita pertahankan supaya tetap bisa hidup. Atau Galilea kita saat ini adalah keluarga yang kita pertahankan supaya tidak hancur. Galilea kita. Dan di sanalah Bapak Ibu dan Saudara, di Galilea itulah terjadi pembaruan. Di sana tidak ada jubah kebesaran. Tidak ada yang namanya penghargaan. Tapi bukankah pembaruan iman Bapak Ibu dan Saudara terjadi bukan pada saat kita bernyanyi di gereja, bukan pada saat kita melayani di gereja, tetapi pada saat kita menghadapi kesulitan dan kenyataan hidup setiap hari. Bukankah pembaruan itu terjadi di sana? Di Yerusalem, orang dilihat dari statusnya. Tetapi di Galilea, Bapak Ibu dan Saudara, orang dilihat dari karyanya. Dari apa yang dilakukannya. Kalau Bapak Ibu dan Saudara serta saya seorang nelayan, ya karya kita adalah menjala ikan. Kalau kita adalah seorang pendidik, maka karya kita adalah mendidik dan mengajar, meskipun tidak disorot kamera, tidak diberi validasi dan penghargaan, pengakuan dari orang lain. Gereja dipanggil untuk melakukan pembaruan. Seperti tema Paskah PGI. Pembaruan, membarui, memanusiakan manusia. Kenapa PGI mengambil tema ini? Dalam refleksi saya Bapak Ibu dan Saudara, PGI menyoroti kondisi yang terkini yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Ketika saat ini kita sedang mengalami keguncangan. Ketika ekonomi yang tidak menentu dialami oleh bangsa ini. Ketika kita mengalami yang namanya krisis integritas. Krisis integritas. Maka saya mengajak kita semua sebagai umat Tuhan untuk menjadi rumput-rumput yang tumbuh dalam komunitas-komunitas kita. Barangkali kalau di GKP Jemaat Bandung itu ada 12 sektor, ada 6 pos. Rumput-rumput yang tumbuh. Kenapa saya menggunakan analogi rumput? Karena kemarin pas Jumat Agung banyak pohon besar yang tumbang Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti kena macet ya. Mau ke Kopo macet, mau ke Sukajadi Sarijadi macet. Pohon besar-besar tumbang karena terkena angin. Rumput Bapak Ibu dan Saudara tidak hancur oleh angin yang besar. Karena akarnya saling menjaga satu dengan yang lain. Rumput memiliki daya tahan yang luar biasa di tengah kondisi yang buruk sekalipun. Kalau musim kemarau biasanya rumput itu tidak nampak, tetapi di dalam tanah itu rumput masih hidup. Kita bisa bertahan sebagai gereja Bapak Ibu dan Saudara ketika kita saling mengingatkan, menjaga. Ketika iman personal kita, iman individu kita menjadi iman komunitas, menjadi iman bersama, di mana di dalamnya kita berjuang tidak sendirian, tetapi bersama-sama. Berjuang di Galilea Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih itu bukan berdemo, bukan angkat senjata, tetapi berjuang secara integritas.
Berjuanglah kalau kita seorang pendidik, berjuanglah untuk kejujuran akademik. Kalau kita seorang pengusaha, berjuanglah untuk keadilan bagi karyawan dan pelanggan kita. Kalau kita adalah umat Tuhan, maka kita berjuang. Paskah memampukan kita untuk mengubah rutinitas yang membosankan, diubah menjadi sebuah spiritualitas. Saat kita sedang berjuang itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus yang bangkit itu ada di tengah-tengah kita. Karena Tuhan katakan, pergilah ke Galilea dan di sana kamu akan melihat Aku. Memang tidak mudah, Bapak, Ibu, dan Saudara. Di sini mungkin kita merasakan kenyamanan, tenang ya. Sejenak kita tinggalkan pikiran-pikiran yang membebani kita. Tetapi setelah keluar dari gedung ini, setelah ibadah, kita mulai berjuang. Pasti ada rasa capek, ada rasa ingin menyerah. Ya. Pasti Bapak, Ibu, dan Saudara. Tapi justru di tengah lelahnya rutinitas itu Bapak, Ibu, dan Saudara, di tengah kita berjuang mempertahankan integritas kita, disitulah Tuhan Yesus berdiri dan berjalan bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak meminta kita melakukan hal-hal yang ajaib, mengguncang dunia ini, tidak. Tapi Dia meminta kita untuk tetap menerang-garami dunia ini di bidang kita masing-masing. Jadi Paskah itu bukan pelarian dari kenyataan hidup, tapi Paskah itu adalah kekuatan baru bagi kita untuk membarui kemanusiaan kita. Di mana? Di Galilea Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya. Dimanapun itu. Karena di sanalah Tuhan akan bertemu dengan kita. Di sanalah, di Galilea Bapak, Ibu, dan Saudara, ada Tuhan yang bangkit. Ada Tuhan yang beserta dengan kita. Amin. Mari kita bersatu teduh.